Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal ngerasain anime lagi, menjadi anime ke-8 gue yang bakal gue coba di musim Winter 2023 adalah Otonari Tenshi. Ya jadi sudah gue pasang beberapa hari yang lalu gitu kan, karena memang bisa dibilang ini sebagai ultimate atau raja terakhir lah yang orang-orang bilang kalau anime ini bakal bagus banget gitu. Dan makanya banyak orang membicarakan Mahiru, orang banyak membicarakan tentang Otonari Tenshi, makanya gue penasaran se-wholesome apa nih anime gitu kan. Karena memang anime ini sendiri kan bisa dibilang tayang bareng dengan beberapa anime romance yang menurut gue cukup kaya gitu di musim ini gitu kan. Jadi benar-benar persaingan yang apa ya, bagus gitu, gue suka banget. Jadi kayak nggak kayak di musim lalu yang dimana memang ada beberapa anime romance yang bagus, tapi karena you know lah, kan emang musimnya shonen, jadi makanya kalah dengan anime shonen gitu. Nah tapi kali ini di musim ini itu banyak banget anime romance yang bisa kalian lihat sendiri lah, kira-kira ini karakter ini seperti apa nih, karakter seperti apa. Jadi makanya Otonari Tenshi ini gue berharap semoga berbeda dibanding anime romance kebanyakan gitu. Dan yang pasti dari Project Number 9 ya you know lah, Jaguchara, Higehiro ya kan, terus juga ada Love After Domination ya kan, kalau nggak salah Geikotsu juga ada, Ima juga sama sih dari studio Project Number nomor nomor 9 juga. Jadi makanya bener-bener yang uh, gue penasaran sih, gue penasaran banget sih gimana atau melihat garapan dari Otonari Tenshi ini, karena gue pribadi nggak baca manganya, dan gue berharap semoga anime ini ada dramanya, karena memang ini men, karakter tuh nggak banyak men. Mungkin kalau di manga cuma 4 ya, tapi gue nggak tahu kalau di platform lain lah. Tapi gue yang gue lihat di manga tuh cuma 4 orang men. Jadi kayak gue takutnya ketika ada orang yang spoiler anime ini itu kerasa banget men. Jadi makanya gue berharap semoga teman-teman nih, kalau misalkan pengen banget gue ngerasain KPN, minimal jangan spoiler, biar gue juga bisa menikmati experience-nya. Begitu juga teman-teman yang tidak baca manganya gitu. Dan yaudah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Otonari Tenshi. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Otonari Tenshi. Let's go ya. Sebagai pecinta romance, gue bener-bener hype banget men. Semoga bagus banget gitu. Let's go. Ya, apakah bertemu di tiang listrik kayak Yoshida gitu kan? Karena memang Mahiru ini bener-bener kayak Sayu banget. Cuma Sayu yang blonde gitu. Aku berharap semoga bukan, atau bahkan tidak mirip lah dengan Sayu gitu. Biar punya karakternya sendiri gitu kan. Mahiru ini seperti apa sih? Oh my god, lu cantik banget sumpah. Cantik banget sumpah. Cantik banget sumpah. Kayak kayak apa ya? Kayak bidadari turun dari kayangan. Bener-bener siapa sih yang malah malah cuek dia. Baru gue ngomongin, malah cuek dia. Oh, jangan bilang lu ada masalah yang cukup serius gitu. Please jangan bullying. Kalau bullying gue sakit sih dengernya. Oh, bertemu dengan malaikat. Aduh, oh, sobat sumpah. Benar, benar. Ichinose Kana? Kayak suaranya kayak Ichinose Kana, men. Iya, Kana Ichinose. Iya nggak sih? Ya, you know lah. Kichigo, ya kan. Susuleta, ya kan. Jadi, Ichinose Kana banget suaranya. Yang teenager banget. Atau remaja banget.
Anjir, gue pikir cewek loh. Gue pikir cewek loh. Gue pikir itu cowok. Ya karena dia ngomong itu, jadi gue langsung nyadar kalau dia cowok. Tapi kalau lihat dari face itu kayak cewek. Iya, beda kelas berarti ya. Harusnya beda kelas dong. Sama. Oh, sekelas. Oh alah, gue pikir dia terakhir imut dan memiliki prestasi yang baik. Oh, jadi jangan salah sangka ya. Oh gila, the best banget sih. Jadi jangan salah sangka ya, bukan karena dia adalah malaikat, bukan. Tapi dijulukin sebagai malaikat karena orangnya baik banget. Iya pastilah. Secara pusat perhatian gitu kan. Ya so far aman-aman aja. Nggak ada yang miss atau nggak ada yang diperdebatkan tuh, aman sih. Jadi nggak ada masalah tentang grafis lah, apalah nggak ada, aman sih. Gitu. Oh depan rumah, let's go. Jangan bilang tetangga, jangan bilang tetangga, jangan bilang tetanggaan. Hmm. Oh. Oh, gue pikir tetangga, cuma balikan payung doang. Aku tidak apa-apa sepandangan aku kenapa-napa. Ya itu manusia banget sih, manusiawi banget sih. Oh my god, kotor banget sumpah. Komedinya, komedinya baru keluar. Ya kan kadang romcom kan, ini komedinya baru keluar. Komedinya baru keluar. Sebelahan kan, bener kan? Kita sebelahan men. Dan lu, gue pikir kaget anjir. Gue pikir lu kaget. Ah tetanggaan gitu. Enggak itu kalau MC meet sih. Ini kan MC-nya kan, oh my god. Atau udah lu lagi tidur gitu kan. Terus tahu-tahu pas lu bangun gitu ada istri lu gitu loh. Atau ada orang yang lu sayang gitu loh, yang sudah menantikan lu untuk bangun gitu loh. Aduh, sumpah legit banget kan. Mahiru legit banget sih. Hmm. Oh malu, iya iya jelas lah. Oh iya. Lucu banget teman gue. Hmm. Hmm.
Oh jelas, jelas. Tapi aku nggak kuat. Oh, cuma bilang kalau lu jago masak gitu. Oh, iya benar, benar sih. Hmm, Oishi. Oh my, let's go. Hmm. Oh. 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 Itu dia. Nah, itu dia. Oh, this is woman, man. Malah malah nanya balik. Itu woman banget sih. Mhm. Mhm. Lalu, jadi cowok yang salah. Come on. Itu woman banget, sumpah. Sumpah. Padahal niatnya udah baik banget. Kayak itu cuma sesuatu yang biasa terjadi ketika lu hmm, 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 ah, mhm, mhm. Ah, kira mau ngomong apa gitu loh. Gemes anjir. Gemes gua. Aduh. Jadi emang nggak ada hubungannya dengan lu putus pacar atau apa, nggak ada. Hmm. Oh. Mm-mm. Benar, benar banget. Mau dimasakin lagi? Mau dimasakin lagi? Kayak mau dimasakin lagi. Ya karena dia lagi masak, Pak. Dia lagi masak, Pak. Nah, kan masak gue, ya kan? Oh, makanan sisa. Gue pikir, gue pikir, ah bukan kue.
apa ya? Sumpah nih, gombal mulu anjir. Lo lo kalau senyum-senyum lu fix tuh jomblo lo. Jomblo lo ya. Kalian tuh jomblo kalau kalian senyum-senyum sendiri. Masuk gua. Masuk gua. Pokoknya kan senyum-senyum sendiri nih jomblo nih, udah fix nih jomblo ya kan. Dikasih lagi. Wah gila sih. Dikasih lagi loh. Dan nonton ini ini pandangan gue sih, tapi nanti pasti di ending aja, di ending video aja. Kocak banget sumpah. Kan dibilang, nah kan dibilang. Iya, lu berasa catering berjalan, berasa dikasih catering berjalan. Kayak mesen apa makanan gitu kan. Sangat tidak ber. Hei. Mm-mm. Jadi benar-benar lu mempengaruhi. Oh, malaikat. 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 Kamu peka, Puji Mia. Mhm. Mhm. Mau aku yang bawa. Aku yang bawa. Hmm. Disumpah nih saling balas, saling balas perasaan, saling balas ucapan lah gitu. Ketika Mahiru pancing Yus apa Fujimiya biar tersipu ya kan, lu balikin lu balikin lagi gitu loh. Oh my god, makin parah. Sudah gue duga pasti bakal
Mm-mm. Ayo lo, ayo. Nah ini mau gue singgung nanti nih di ending nih. Hmm, bilang lo model long hair, ponytail, best mah. Oh, tak dulu, ini posisinya gimana? Oh, untung posisinya bagus. Kupikir posisinya gini nih. Kupikir gitu posisinya gitu loh. Kupikir posisi-posisi klasik. Jadi cewek di bawah, cowoknya di atas. Jadi itu udah mainstream, itu udah mainstream. Mataku. Oh, ya hemat, hemat, hemat. Oh, oh, ya, 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 ya sih. Orang berada kan. Ma, ma, ya. Mairu, Mairu orang berada kan. Orang yang cukup berharta lah atau berada ya bener berada. Ya nungguin aja. Dia udah nungguin. Ya kan. Nah, wow, kebanyakan. Subtitle kebanyakan. Mm-mm. Oke, apa itu? Kepuasan diri, siap. Bisa dibilang, bisa dibilang emang kegemaran, iya. Hei, hei. Tapi kalau kalian pasti ngeterjemahinnya gabut. Ini Mahiru nih gabut, ngasih ngasih makanan terus ke Fujimiya gitu. Tapi kalau ya gue nanggapnya lebih ke kegemaran aja sih, karena dia doyan masak. Mm-mm. Karena dia doyan masak, ya kan. Ini ending apa opening ini? Oh ini opening ini. Ini opening ini. Tahu dah openingnya ada di, udah di Toho belum ya?
OXT. Iya nih OXT nih. Atau Masayoshi Oishi nih. Iya, iya. Masayoshi Oishi nih. Nggak mungkin salah nih, bener ini. Iya, Masayoshi Oishi nih. Kalau teman-teman nggak tahu, ya Masayoshi Oishi, Kegan Nozaki-kun, ya kan. Gue udah pernah buat videonya kok. Terus terakhir Overlord kan, walaupun memang OXT kan, tapi nyanyi juga dari Masayoshi Oishi juga gitu kan. Overlord ending. Overlord ending, Overlord opening ya kan. Yang season kemarin. Ya ini Masayoshi Oishi banget, banget kedengerannya. Tapi kalau gue salah ya gue minta maaf. Tapi suaranya mirip sih. Wah gila sih. Ya jadi gini, episode ini bener-bener bagus. Jadi bener-bener pembukaan yang bagus menurut gue sih. Jadi Mahiru ini ya kan. Jadi kenapa sih dia dipanggil seorang malaikat gitu kan? Karena kebaikannya. Bener-bener jadi dia nih jadi orang yang bener-bener perfect. Atau bener-bener kita tuh lihat Mahiru tuh sebagai waifu banget ya kan. Terus orang yang bener-bener apa ya, gue tuh pengen banget milikin lu gitu. Jadi bener-bener ya itu bener-bener kayak apa namanya, istilah yang dibuat agar yaitu Mahiru tuh waifuable, udah itu doang. Jadi makanya kan akhirnya kan banyak orang-orang yang muji dia sebagai malaikat gitu. Dan itu sebenarnya alasannya tuh kenapa sih Mahiru tuh nangis gitu kan ketika di apa namanya di ayunan ya kan, bukan karena punya pacar, bukan karena putus pacar, bahkan Mahiru juga dibilang tidak pernah pacaran kan, jadi makanya kan wajar kalau misalkan apa namanya dia ini bilang atau menolak lah, atau menolak keras kalau misalkan dia galau karena pacar, karena pribadi dia juga tidak pernah pacaran kan, jadi makanya dia bilang kalau malah dimarahin si siapa namanya, si Bujimiya gitu kalau misalkan gue difitnah gitu kan tentang itu. Tapi itu mungkin lebih di mana ya, you know lah, cewek itu kalau udah fase dimana capek banget ya kan, atau stres lah gitu, ya pasti dia bakal nangis gitu loh. Cuman ya gue pribadi apa ya, karena gue bukan cewek gitu kan, tapi gue mengerti gitu perasaan cewek gitu, dimana kalau misalkan dia ini benar-benar capek banget, atau lagi sakit, atau apalagi apa, atau lagi galau, sedangkan si si Sina ini hidup sendiri gitu kan, jadi makanya kan nggak ada temen cerita men. Dia ini benar-benar jadi orang yang nggak punya temen deket gitu loh. Dan kayaknya akhirnya kan di sini dia baru kenal Fujimiya, dan akhirnya mungkin akan lebih banyak berinteraksi atau berkomunikasi lah mungkin secara intim dengan Fujimiya gitu. Itu karena Fujimiya menjadi orang pertama yang bakal deket atau menjadi teman deket ya, atau teman dekatnya si Sina gitu. Makanya kan akhirnya kan kurang lebih seperti itu sih kenapa alasan dia bisa nangis gitu kan. Jadi itu bener-bener apa ya, itu momen banget gitu loh, momen banget itu ketika gue bilang lu kenapa, gue nggak apa-apa, tapi padahal gue nggak apa-apa sama dengan gue kenapa-napa, seperti itu. Jadi makanya kan itulah yang memang menjadi keistimewaan dari Woman gitu. Jadi makanya buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi pacaran, atau mungkin saat ini lagi deketin atau mau apa ya kayak lagi gebetan lah, atau nyari gebetan atau gimana, hargai satu sama lain men. Jadi jangan lu ego dengan diri lu, sedangkan apa namanya, lu malah nanti memperburuk suasananya gitu. Jadi makanya kalau misalkan si cewek atau si gebetan lagi nggak mau diajak jalan, atau nggak mau lagi diajak komunikasi, atau lagi nggak mau diajak apalah gitu, beraktivitas, jangan dipaksa. Jadi biarkan dia berpikir, dan lu akan apa namanya, mendapatkan sesuatu yang baru gitu kan, atau suatu hal yang baru, agar apa ya, dia ini bisa berpikir gitu. Kalau misalkan ya gue juga salah sebenarnya, gue juga egois juga gitu, kenapa gue bisa marah gitu. Nah itu sih, itu bener-bener manusia gitu. Jadi tidak luput dari kesalahan. Anjir, gue jadi kayak Teguh Mario Teguh Mario karena memang ya banyak pengalaman sih kalau soal bagaimana cara mendekati
perempuan gitu kan, walaupun ya pasti ada suka dukanya lah gitu. Itu curcol aja sih, jangan kalian dengerin lah, itu cuman curcol gue aja sih. Untuk apa namanya, kayak gue ngerasa kayak ini banget men, kayak nostalgia lagi gitu men, bagaimana cara mendekati cewek, terus kayak gue bisa ngomong sama cewek. Jadi itu, jadi gue lihat tadi Mahiru dengan Fujimi itu kurang lebih seperti itu gitu. Dan kalau soal grafis gue no comment sih, bagus menurut gue. Project Number 9 bagus, gue bener suka banget dengan grafisnya. Mungkin ini pandangan gue aja sih ketika gue melihat Mahiru terhadap Fujimiya. Jadi Mahiru oke, Fujimi juga oke gitu, tapi gue ngelihat ada sesuatu hal yang gue ngelihat Mahiru nih kayak jadi ibunya. Gue ngerasa kayak ngelihat Mahiru nih kayak jadi ibunya si Fujimiya gitu, yang dimana ya emang si Fujimiya juga malas juga sih ya kan, ngeliat rumah bisa kotor gitu, gimana gak gemes gitu kan ngeliat kelakuannya si Fujimiya gitu. Nah akhirnya kan dia bantu bersih juga gitu kan gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak dia tuh kayak ibuan banget gitu. Dia bukan kayak ngerasa dia itu kayak pacar, bukan, atau bukan kayak istri, bukan, dia kayak ibuan gitu. Makanya gue lucu aja sih tadi pas tahu gue misal, oh ya dia ngasih makanan tiap hari ya itu karena lebih ke ibuan gitu, dan gue suka gitu. Nah kalau soal ngasih makanan tiap hari itu memang ada orang tuh ada yang begitu. Jadi ya ada beberapa kasus sih yang pernah gue alamin gitu kan. Jadi dia ini sering ngasih makanan gitu kan, bukan karena dia baik, bukan karena dia ada maksud gitu, tapi memang dia ini ya emang gak ada alasan, bener-bener emang gitu, karena dia ngerasa punya makanan lebih ya kan, atau ngerasa dia ingin makan bareng gitu kan, atau mungkin karena dia karena emang dia punya beberapa masakan yang bisa dimasak atau menu baru gitu kan. Jadi makanya kan itu ada orang seperti itu gitu, dan makanya kan akhirnya Mahiru melakukan seperti itu gitu, dimana kegemarannya dia dalam bermasak, kegemaran dia dalam berumah tangga itu karena kepuasan diri dia gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman artiin oke, mungkin jatuhnya kayak kegabut ya, tapi menurut gua itu memang ada orang seperti itu gitu, dimana demi dia seneng ya dia ngelakuin apa yang dia mau gitu. Itu sih. Jadi benar-benar gua lucu gitu ngeliat karakter seperti Mahiru gitu. Jadi beda seperti nggak kayak karakter perempuan lainnya gitu. Bener-bener the best lah pokoknya Mahiru. Dan tenang aja, bakal gue resensi VN karena memang sudah gue tempel ya kali gue nggak resensi VN gitu kan. Karena emang bosan banget dan gue suka gitu. Untuk nilai ya gue kasih 8,5 lah, karena memang startnya bagus tapi yang nggak banger banget gitu, kurang lebih seperti itu. Dan gue pribadi kayaknya ngelihat, kalau menurut gue ya, ini pandangan gue aja sih, tapi jangan diambil hati gitu. Ini menurut gue sih kayaknya oke, untuk di awal-awal nih startnya nih nggak begitu yang banger banget, atau yang nggak, menurut gue sih yang nggak terlalu big banget gitu, jadi kayak nggak begitu wow banget gitu. Cuman entahlah, gue kayak punya feeling nanti semakin kesini tuh semakin seru gitu, semakin bagus gitu. Nah ini maksud gue yang jadi kayak ceritanya ini bakal ditunggu gitu, next itu seperti apa gitu. Wah, yang masih sama subscribe, terus komentar kira-kira anime follow atau konten anime apa lagi yang kalian suka bahas. Gue ngomong anime lagi ya, anime winter apa yang kalian suka bahas, coba like suka, kalau semua tinggal dislike saja, lonceng notifikasinya agar lu tidak pergi gue dan saya lagi di resensi gue selanjutnya.